Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa, bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami berdoa, berseru dan beribadah di dalam nama-Mu. Kami bersyukur atas persekutuan kami yang kecil ini, karena Engkau telah bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, hadirlah di antara kami seturut cara-Mu. Kami berkumpul dan bersyukur kepadamu atas berita Injil kesukaan yang memberi kami iman, pengharapan, dan belas kasih. Kasihanilah kami, kasihanilah gereja-Mu dan bangsa kami Indonesia. Tolonglah dan baharuilah kami bersama gereja dan bangsa-bangsa di dunia yang sedang menghadapi musibah dengan merebaknya virus corona
COVID-19 yang kini menjadi pandemi global di tengah krisis ekologis dan krisis persaudaraan yang membutuhkan perdamaian dan keutuhan ciptaan. Kami memohon, berkati dan lindungilah kami, sembuhkanlah kami, maka kami akan sembuh. Selamatkanlah kami, maka kami akan selamat. Karena Yesus Kristus, pengantara dan pembela kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 698, Sai Ihut Tonokku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Wende nomor 681 ayat 1 sampai 2, Aleamang Asiroham. Untuk
Marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa yang fana ini. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami orang berdosa yang ringkih ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa yang fana ini. Ya Roh Kudus, ampuni dan baharuilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dosa-dosa kami, baharuilah kami, dan sembuhkanlah kami dari penyakit menular, karena Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 775 ayat 1, dan lagu ini kita nyanyikan 2 kali. Epistel pada minggu kita hari ini diambil dari Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 405 ayat 1.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini Engkau telah bersedia hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami. Sekalipun kami mendengarkan informasi, bahkan menggoyang iman kepercayaan kami, tapi seluruh warga jemaat-Mu, bahkan orang-orang percaya di dunia ini, mendambakan kehadiran Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menghadapi situasi yang merajalela sekarang. Mungkin mendatangkan akan goyang iman kepercayaan oleh karena wabah penyakit yang belum henti-hentinya hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami yakin percaya Tuhan turut hadir di setiap rumah tangga warga jemaat-Mu, memberikan kekuatan kemampuan untuk senantiasa menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Kami mendoakan secara khusus para medis yang telah bergumul untuk memberikan hati, pikiran, perasaan, menyalurkan obat, pengetahuan, bahkan iman kepercayaan mereka. Kiranya kasih setia Tuhan membentengi seluruh hidup mereka, agar mereka tidak terserang, tidak terpapar oleh wabah penyakit yang masa sekarang ini. Kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kami yang senantiasa tetap tabah, bersukacita untuk melayani sesuai dengan kemampuan. Bapa di dalam surga, setiap keluarga, suami, istri, dan anak-anak di rumah, mungkin mereka mendambakan untuk berkumpul di gereja sebagaimana biasanya. Tapi kami dihalangi oleh wabah yang saat sekarang ini, sehingga kami tidak dapat berkumpul di gereja. Tapi kami yakin percaya setiap rumah tangga adalah gereja yang kecil, di mana Tuhan sebagai kepala, sebagai pemimpin. Bapa dalam sorga, sekalipun berkepanjangan akan wabah ini, tapi kami yakin percaya Tuhan pasti mengakhiri, dan Tuhan pasti menjaga seluruh orang-orang percaya agar terhindar. Kami mendoakan warga jemaat, bahkan para hamba Tuhan, bahkan para medis yang telah kehilangan nyawa, terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Berkati Tuhan seluruh keluarga yang ditinggalkan, berikan ketabahan kepada mereka semua. Demikian juga pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, jauhkan mereka dari segala ketakutan, agar mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, di setiap keluarga kami datang memohon kehadirat Tuhan. Jangan biarkan kami dikuasai oleh ketakutan, tapi mampukan kami untuk berpegang teguh melalui firman-Mu yang terus kami dengarkan. Sebab kami tahu melalui firman-Mu Tuhan hadir dan bekerja
lewat Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian kami, agar kami tetap dapat memuji, memuliakan Tuhan, dapat berdoa dalam iman kepercayaan. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami, bahkan perjalanan hidup kami, keluarga lepas keluarga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 357 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah dan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh karena kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu telah ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada minggu kedua ini kita mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing oleh karena wabah corona yang belum kunjung berakhir. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Berbicara dengan keadilan Tuhan sebenarnya sulit orang menerima, apalagi di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dunia, bahkan negara kita, bahkan gereja kita juga seolah-olah terancam karena kita tidak bisa berkumpul di gereja. Oleh karena itu, setiap rumah tangga adalah gereja yang kecil, di mana Yesus Kristus sebagai pemimpin. Melalui firman Tuhan bagi kita minggu ini mengingatkan kita ada dua hal. Pertama, panggilan dan pilihan Allah. Setiap orang Kristen adalah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Itu berarti bahwa kita berharga bagi Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan sesuai dengan tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Aku memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi berbuah, supaya buah-buahmu itu dapat mendatangkan sukacita bagi pribadi. Bagaimana kita berbuah di tengah-tengah situasi yang menakutkan, mencekam dengan wabah corona pada saat sekarang ini. Mungkin dalam satu minggu ini kita mendengar bertambah, di mana-mana orang tangis, di mana-mana orang kehilangan, di mana-mana orang selalu dihantui dengan ganasnya corona sekarang. Oleh sebab itu kita teringat akan Yesus Kristus, sebab Dia yang memilih kita. Bila Tuhan memilih dan menetapkan kita, Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Yang kedua, berusahalah dengan sungguh-sungguh menambahkan iman dan menambahkan pengetahuan tentang kebajikan. Apa itu kebajikan? Apa itu kebijakan? Ini juga adalah tertulis dalam kitab, dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dikatakan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah manusia yang bijak. Yang kita tahu, setiap manusia yang bijak pasti mengerti akan bahaya-bahaya yang mau menimpa hidupnya. Oleh sebab itu kita penting memperoleh kebijakan dan kebajikan. Paling sedikit kita cermat tanggap terhadap situasi sekarang ini. Mari kita kuatkan iman kepercayaan kita dengan taat dan takut, serta berpegang teguh kepada firman Tuhan. Taat dan tunduk kepada anjuran, himbauan, ajakan oleh bangsa negara kita demi keselamatan kita. Demikian juga di tengah-tengah di mana kita berada. Himbauan atau anjuran dari tetangga kita. Kita mendengar sama-sama bagaimana supaya kita memperoleh kesehatan, kedamaian, dan tidak memberikan berita-berita yang mengagetkan atau menumbuhkan kurang percaya atau sakit penyakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala setiap malam, setiap keluarga mendoakan agar ketakutan yang melanda kita semakin menipis atau bahkan segera di-stop oleh Tuhan. Oleh sebab itu, virus corona yang menakutkan pada zaman sekarang ini, kita jangan hanya mengulas tentang virus corona. Mari kita mengulas tentang firman Tuhan.
Sebab minggu ini adalah minggu judika. Keadilan Tuhan pasti lebih kuat daripada ketakutan yang ada di dunia ini. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus Raja Gereja. Arahkanlah pikiran kepada firman Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus melalui firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut. Oleh sebab itu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, setiap keluarga yang dipimpin oleh suami istri sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, berikan waktu untuk berdoa, memberikan berita yang baik, berita yang baru, untuk tidak menghilangkan ketakutan di tengah-tengah keluarga kita. Gereja adalah tempat bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Rumah kita juga, pribadi lepas pribadi, adalah gereja di mana Tuhan hadir. Tuhan hadir memberikan berkat. Tuhan hadir memberikan kesehatan. Tuhan hadir memberikan pegangan kepada kita. Biarkan corona bekerja, tapi terima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka corona tidak akan pernah menghantui kita, mengalahkan kita, karena Yesus Kristus telah menetapkan dan memilih kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus Kristus, kami memuji memuliakan nama-Mu. Dari satu sisi di dunia ini, kami takut oleh karena informasi-informasi yang belum kunjung tiba dengan wabah penyakit corona ini. Dari segi positif, sekalipun kami tidak berkumpul secara bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, tapi kami berkumpul secara keluarga. Kami yakin percaya Tuhan hadir, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kami. Berkati Tuhan seluruh keluarga jemaat-Mu. Berkati seluruh orang tua yang mampu mengarahkan anak-anak untuk bersuka cita. Keadilan Tuhan pasti kami dapat terima di tengah-tengah di mana kami berada. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, agar kami menyatu untuk memutuskan jalannya virus corona ini. Dengan bersembah sujud di hadapan Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan pasti berpihak kepada kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 211 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.